Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Pagi, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa tolong dipimpin oleh Mas Setiawan. Bisa? Bisa Ibu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Mas Setiawan. Oh iya, hari ini Wahyu Odip. Ya, ada Bu, ada. Surya. Ada. Ada Bu. Siti. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, iya. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Ya. Kali ini Bu Lita akan membahas materi tentang setelah lulus SMK mau kemana, kuliah atau kerja. Ya. Sebelumnya Bu Lita akan memaparkan dulu tujuan dari kegiatan layanan bimbingan klasikal ini. Untuk yang pertama, peserta didik mampu merencanakan arah perencanaan karir setelah lulus SMK. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai informasi jenis studi lanjut sesuai dengan program keahliannya. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai pekerjaan yang sesuai dengan program keahliannya di SMK. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu menelaah upaya pemilihan studi lanjut dan upaya memasuki dunia kerja. Oh iya, sebelumnya kita melakukan ice breaking dulu ya, supaya tidak tegang dan fokus terhadap bimbingan klasikal ini. Oke, yang pertama, bisakah menemukan wajah orang? Berapa jumlahnya? Ada yang bisa menemukan? 5. Oh, 5. Ya, ada yang 1, ada yang 5. Oke, kita temukan jawabannya ya. Nah, jumlahnya ada 3. Nampak semuanya? Nampak. Terlihat ya? Nampak, Bu. Oke. Kemudian, gambar yang kedua. Bisakah Anda melihat binatang di gambar itu? Ada nggak? Ada yang lihat nggak? Terus sebutkan apa gambar yang bisa kalian lihat. Binatang apa? Kita lihat jawabannya ya. Nah, betul tadi Wandari ya. Kita mulai untuk kegiatan pagi hari ini. Semuanya sudah siap? Ya. Siap. Oke, di sini Bu Lita akan membentuk kelompok dulu ya. Yang pertama itu kelompok apel yang terdiri dari Varieta, Catur, sama Ahmad. Kemudian yang kedua kelompok jeruk. Kelompok di jeruk di sini ada Mai, Surya, sama Triska. Ya, bisa dipahami ya kelompoknya ya, siapa saja ya. Oke, kita saksikan dulu video. Ditambah dukungan dari orang tua menjadi masalah untuk kuliah di kampus Bandara, bahkan sampai luar negeri. Sekarang masalahnya, bagaimana dengan yang masih kurang dalam segi finansial? Mau nggak mau harus kerja dulu untuk mengenakan sudah kuliah. Setelah kerja di suatu perusahaan, terkadang kepikiran juga malas buat pusing studi di perguruan tinggi, dan terkadang kepikiran buat apa kuliah, beda bisa dapat tinggi, tempat kerja enak lagi dan lain-lain. Jangan salah tuh, ada beberapa orang malas besar gara-gara hal ini. Kenapa beda dengan kuliah dan keenakan apa di lagi? Menurut data yang boleh, mayoritas remaja sekarang lebih rajin karyawan yang berlatar belakang etika atau S1 untuk berkumpul di posisi yang strategis di perusahaan. Lulusan SMA, menurut perusahaan, dinilai belum cukup bisa dengan kebutuhan di perusahaannya. Nah, kita akan juga kacau besar. Bisa saja, kita kuliah sambil kerja. Sekarang ada banyak perubahan yang kelas eksistensi yang dikhususkan untuk para karyawan. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh kita para lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja namun juga
yang menjadi driver kucing itu betul sesat adalah Oke, sudah ya selesai ya tadi videonya. Adakah yang pernah mengalami permasalahan yang sama dengan video tersebut? Kalian pernah memikirkan, pernah bingung dalam ya setelah lulus nanti kalian mau kerja atau kuliah? Ada nggak yang sama seperti itu? Ada, Bu. Oke, ya ada ya, pasti setelah lulus nanti saya kepikiran, saya mau kemana sih, mau kerja atau kuliah. Itu ternyata banyak, walaupun anak SMK itu niat awal itu cenderungnya untuk bekerja, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin ke sini kita semakin bingung, kita menentukannya untuk kerja atau kuliah, ya gitu ya. Ya, kita sebelumnya melakukan diskusi ya, dalam kebingungan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Untuk kelompok apel ya, nanti berdiskusi tentang apa sih faktor penyebab kebingungan dalam menentukan karir setelah lulus SMK. Kemudian untuk kelompok jeruk berdiskusi bagaimana cara mengatasi kebingungan dalam menentukan karir setelah lulus SMK. Ya, saya beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi melalui grup WA yang sudah dibentuk ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Kelompok saya sudah. Oke, yang pertama kelompok apel ya. Iya, Bu. Saya kelompok Oke, apel. silakan dijelaskan hasil dari diskusinya. Oke, terima kasih, Bu. Kalau dari kelompok kami ya, Bu, kelompok apel, faktor-faktor yang menyebabkan kebingungan dalam menentukan karir setelah lulus SMK itu menurut kelompok kami ada 5. Yang pertama itu belum ada tujuan karir, terus kurangnya informasi tentang kuliah, terus kurangnya informasi tentang dunia kerja, tidak adanya arahan dari keluarga. Yang terakhir menurut kelompok kami itu ada keinginan kuliah tetapi tidak mempunyai biaya, gitu Bu. Oke, berarti ada faktor internal dan juga faktor eksternal ya. Internalnya Iya, Bu. itu berarti kalian kurangnya informasi mengenai dunia kerja, kurangnya juga informasi tentang studi lanjut yang sesuai dengan jurusan yang kalian ambil di sekolah ini. Ya, terus untuk yang faktor eksternal mungkin karena tidak adanya apa tadi arahan dari keluarga, tidak adanya contoh model keluarga kurang mengarahkan, mungkin seperti itu. Juga ada kendala misalnya pengen kuliah Bu, tapi saya tidak ada biaya Tidak ada untuk biaya buat kuliah. melanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Varieta. Iya Bu, sama-sama Oke, Bu. dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab itu tentunya sudah didiskusikan oleh kelompok jeruk ya. Sudah siap untuk memaparkan hasil diskusinya untuk kelompok Siap, jeruk? Bu. Oke, Ya. silakan Surya bisa Untuk menjelaskan. bagaimana cara untuk mengatasi kebingungan dalam menentukan karir setelah lulus SMK. Ini hasil diskusi kelompok kami, Bu. 1, memantapkan tujuan. 2, memperbanyak komunikasi, mencari informasi ke alumni yang terdahulu. Kemudian nomor 3, mencari informasi di BKK. Apa itu BKK? Bursa kerja khusus yang ada di sekolah. 4, membaca referensi-referensi di internet. Kemudian 5, konsultasi dengan guru kejuruan dan guru BK. Kemudian nomor 6, jika pengen kuliah tidak ada biaya, bisa mencari beasiswa atau kerja terlebih dahulu. Masuk UT atau UNPAD itu ya bagus. Oke, terima kasih Surya sudah memaparkan hasil diskusinya untuk kelompok jeruk ya. Ya, di sini tadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kebingungan yang dalam menentukan karir itu kita harus memantapkan tujuan ya. Terus perbanyak komunikasi mungkin dengan tanya-tanya ke alumni yang sama jurusannya ketika di SMK ya.
Terus dengan membaca referensi atau bertanya dengan guru yang ada di sekolah. Oke, terima kasih ya atas diskusinya, kalian luar biasa sekali. Oke, di sini Bu Lita akan membahas apa sih untungnya kuliah. Kemudian dengan kuliah biasanya itu bisa memberikan kita gelar akademis, ya, gelar akademis di mana gelar itu akan berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik, ya. Di sini ada jenis-jenis perguruan tinggi berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi. Yang pertama itu perguruan tinggi negeri, ya. Perguruan tinggi negeri biasanya dikelola oleh pemerintah, biasanya dari Dinas Pendidikan. Ada yang tahu misalnya contoh-contoh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, perguruan tinggi negeri? Ada yang bisa menyebutkan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia? UNES, Bu. Oke, ada yang lain? UNY, Bu. Oke, ya ada UNES, ada UNY, ada Undip, dan lain sebagainya. Kemudian perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi swasta itu biasanya terbentuk oleh yayasan, ya. Di sini ada di Indonesia sangat banyak perguruan tinggi swasta. Yang terakhir perguruan tinggi kedinasan. Oke, lanjut. Terus jurusan apa sih, Bu, yang ada di perguruan tinggi yang cocok dengan jurusan audio video? Anak jurusan teknik audio video itu bisa melanjutkan ke teknik elektronika, kemudian dan teknik telekomunikasi. Itu bekerja, ya. Apa sih untungnya bekerja? Ada yang bisa membacakan? Mungkin Mbak Indri bisa membacakan? Bu, Oke, minta tolong dibacakan ya. keuntungan, keuntungan bekerja. 1, mandiri secara finansial, lebih tanggung jawab. Keempat, tidak lagi tergantung pada orang tua. Oke, Sudah, terima Bu. kasih Mbak Indri. Ya, dengan jenis-jenis profesi pekerjaan, apa sih setelah lulus SMK terutama untuk jurusan teknik audio video? Kemudian yang lain, berbisnis. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bu. Oke. Nah, hal-hal apa yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan studi lanjut atau dunia kerja? Ibu, mohon maaf, tapi kok kami seringnya kebalik ya. Kita lebih memilih kotanya dulu, baru kampusnya, baru jurusannya. Nah, itu yang sering saya jumpai sama teman-teman loh, Bu. Ternyata kebalik. Iya, tadi kalau kita misalnya memilih universitasnya dulu, ya, kalau kita memilih universitasnya dulu, kita sudah senang dulu ke universitas itu. Lah, ternyata kok di situ tidak ada jurusan yang sesuai dengan program keahlian kita di SMK. Itu kan bisa jadi kendala. Maka dari itu kita yang pertama tadi harus menentukan bidang ilmu yang kalian ingini dulu, ya. Kemudian setelah itu program studinya, terus menentukan program studi yang mendukung untuk ilmu yang dipilih. Kemudian baru mencari perguruan tinggi yang ada program studi yang diinginkan. Itu ya. Kemudian dari pembahasan yang tadi sudah saya paparkan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Mbak Triska, silahkan. Saya akan memberikan kesimpulan. Jadi tadi kita udah banyak banget dikasih tahu informasi dan materi dari Bu Lita ya. Tapi intinya yang tadi dibahas itu udah ada tadi berbagai jenis perguruan tinggi dan jurusannya ya Bu ya. Terus jenis-jenis pekerjaannya apa. Terus ada juga pokoknya dari berbagai perguruan tinggi jurusan terus sama pekerjaannya yang sesuai sama jurusan itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Triska. Berarti Mbak Triska fokus mendengarkan penjelasan dari saya dalam mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini. Oke. Oke, karena waktunya mungkin sudah
mepet, sudah hampir bel ya. Mungkin cukup sekian dari saya, dan sebelumnya minta tolong nanti untuk mengisi evaluasi ya, evaluasi hasil dan AKP link LKPD. Nanti linknya Bu Lita share di grup WA ya. Nanti kalian bisa mengisi setelah kegiatan ini berakhir. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke, pesan moral. Ya. Pesan moral, keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Ya, sekian pertemuan ini. Barangkali ada salah-salah kata dari saya mohon maaf, dan nanti ketika ke depan bisa melakukan kegiatan tindak lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke? Oke. Ya, boleh tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.